Meski memiliki keterbatasan, tak menjadi penghalang bagi seorang penyandang Down syndrome bernama Farah Nabila untuk menjadi barista. Dengan keterampilan tangannya, ia mampu meracik berbagai menu kopi hingga menggunakan cocktail shake untuk membuat ice latte tea layaknya seorang bartender. Farah Nabila, seorang penyandang disabilitas Down syndrome, menjadi seorang barista. Ya, sejak bergabung dengan pelatihan barista dari Yayasan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS 5 tahun yang lalu, kini Nabila mampu meracik berbagai jenis kopi. Salah satu menu andalannya adalah kopi susu gula aren. Yang menarik, setiap varian menu kopi berasal dari biji kopi Robusta dan Arabica yang Nabila olah menjadi bubuk dengan mesin penggiling kopi. Tangan terampil Nabila mampu membuat espresso menggunakan mesin kopi pompa espresso. Nabila juga lihai menakar komposisi susu UHT dan gula aren untuk menghasilkan kopi susu dengan rasa yang tidak terlalu manis dan tidak terlalu pahit. Nabila juga dapat menyesuaikan rasa sesuai keinginan pelanggan. Produk Nabila pun juga telah dijual ke masyarakat umum. Kemahiran Nabila tidak terlepas dari dukungan orang tua tercinta di rumah, seperti dari Erna Istiana, sang ibu tercinta. Meski harus sabar dalam memberikan ilmu untuk bersosialisasi, Erna membuktikan dengan dukungan dan cita kasih yang besar dari orang tua, anak dengan Down syndrome juga mampu menjadi apapun yang mereka inginkan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Erna Istiana, orang tua dari anak dengan Down syndrome. Mari kita sapa langsung. Assalamualaikum Ibu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam, Kak Lintan. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Ibu, kita akan berbicara tentang anak Ibu nih, Farah Nabila yang menjadi seorang barista. Ibu boleh ceritakan sih bagaimana nih awal mula Nabila menjadi atau berkeinginan ingin menjadi barista, Bu? Begini ceritanya ya Kak ya. Setelah lulus SMA saya kan bingung. Tadinya kelas 2 SMA itu mau untuk Nabila itu bagaimana, mau kuliah apa gimana. Setelah kelas 3 SMA dia nggak mau kuliah, untuk kuliah. Terus saya carikan di kursus, dia kan SMA-nya ambil tata boga. Saya langsung cari kursus untuk barista. Ternyata ada di Potat, Kak. Saya Potat buka barista, saya langsung daftar untuk Nabila untuk barista. Ternyata dia tenang gitu, Kak. Baik, berarti sekarang Nabila sudah menjadi barista ya Bu ya. Bu, kalau boleh tahu ini Nabila kan dengan keterbatasan Down syndrome. Sudah umur berapa Bu? Sejak umur berapa nih Nabila terkena atau menjadi penyandang Down syndrome, dan bagaimana nih Bu, Ibu dengan keterbatasan yang Nabila punya agar bisa menuntunnya menggali minatnya? Sejak lahir dia sudah ketahuan ya Mbak ya, untuk kalau Nabila itu nggak normal, jadi fisik sama otaknya nggak normal, jadi dia terdeteksi Down syndrome lahir langsung ketahuan Mbak. Setelah dicek semuanya dari genggaman tangannya itu, terus dari rahangnya dipegang sama dokter, dia sudah ketahuan kalau Down syndrome. Baik. Saya sebetulnya sempat stres juga ya Mbak, tapi saya harus kuat untuk anak saya Nabila. Jadi saya setelah dia umur 2 bulan langsung diterapikan. Baik. Sampai umur 10 tahun dia terapi untuk sekolah dia remedial. Baik Bu, berarti dari sejak lahir ya Bu ya, Nabila menjadi penyandang Down syndrome. Lalu dari Ibu sendiri, Ibu sebagai orang tua ya Bu ya, bagaimana Bu dengan adanya keterbatasan yang Nabila punya, apakah ada treatment khusus dalam mengembangkan atau mendidik, menggali potensi dari Nabila sendiri Bu? Saya menggali
potensinya dia itu sejak dia ini lulus SMA ya Kak ya. Dia tuh kesukaannya apa? Saya tadinya kan dia ikut boga, saya pikir dia suka untuk memasak. Ternyata setelah saya coba ke barista ini, dia suka banget gitu loh. Jadi saya nggak bisa melepas sampai akhirnya saya membeli alat-alat di rumah untuk dia lebih mahir lagi gitu Kak di rumah. Jadi kayak Sabtu Minggu papanya ngumpul kakaknya ada gitu, dia praktek di rumah. Baik Ibu, itu kan tadi kita lihat ya Bu ya, di tayangan Ya, ternyata Nabila juga suka mengkreasikan minuman ya Bu ya. Lalu itu ya sebenarnya betul. apakah ketertarikan dari Nabila sendiri atau melihat referensi dari mungkin channel-channel sosial media atau dari Ibu sendiri nih yang mungkin di rumah sering membuat kopi untuk Bapak nih Bu. Boleh diceritakan Bu Erna? Dia di rumah suka buat sendiri ya Kak ya. Di rumah tiap hari Sabtu gitu, kita weekend gitu, kalau pagi ngumpul itu kita ngopi. Dia membuat kopi gitu. Terus nanti dia buka-buka ini YouTube gitu Kak. Ya. Kalau udah les barista dia udah bosen gitu, dia kan langsung hafal Kak. Kebetulan menu-menu yang dia itu takarannya juga apa. Baik Bu, wow berarti menarik sekali ya Nabila dengan keterbatasan yang dia Alhamdulillah. punya, tapi dia juga gemar untuk mengotak-ngatik atau enggak untuk menambah Betul, kreativitas mereka untuk membuat minuman ya Bu ya. Lalu Bu ke betul, betul. pelatihan dari barista yang diselenggarakan oleh Potat sendiri. Bagaimana nih Bu bentuk pelatihan yang diberikan oleh anak-anak penyandang Down syndrome untuk menjadi barista? Oh, yang pertama ya Kak ya, dimulai kalau yang anak-anak yang baru mulai, baru awal gitu, dimulai dari jam 11 gitu, sampai nanti 1,5 jam dia belajarnya yang baru-baru. Untuk yang udah mahir seperti Nabila ditaruh di jam sore Kak, di sore jam 3 sampai nanti jam setengah 5, jam 4 Kak. Terus sekarang kalau kita lagi, ini kita buka online Kak, jualan online gitu sebulan sekali. Wow, berjualan online juga ya Bu ya dalam pelatihan tersebut? Betul, betul, betul. Betul. Lalu Mbak, apakah banyak peminat ya Bu membuat Oh, minuman? Tapi ditahan dulu ya Bu, kita akan membahasnya terlebih dalam lagi nanti bersama Ibu Erna. Usai jeda Bu, jangan kemana-mana, tetap di Halo betul. Indonesia. Oke. Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ibu Erna, Bu, Iya, iya kita akan ya membahas tentang lagi seputar Nabila, anak Bu Erna yang menjadi Down syndrome dengan iya, menjadi barista dengan penyandang Down syndrome. iya, Bu Erna, iya. kita membahas tentang pelatihan yang diselenggarakan oleh Potats itu sendiri, Bu. Apakah ada treatment khusus untuk mengajar dengan anak-anak Down syndrome? Yang seperti kita tahu bahwa anak-anak Down syndrome mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan. Apakah ada pengajaran yang khusus untuk menjadi barista? Kita juga melihat alat-alat di sana kan Bu, untuk menjadi barista kan panas dan juga ada alat-alat roasting yang mungkin sulit nih untuk dipelajari. Bagaimana Bu Erna? Pertama kan anak-anak itu diperkenalkan dulu ya Kak ya. Ini alat untuk roasting, ini untuk panas, untuk pemanas susunya. Jadi kita harus pertama anak itu diperkenalkan. Jadi sebagai teachernya, gurunya itu sangat sabar, kooperatif sekali Oke. ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu nyaman, merasa nyaman selama belajar. Kalau anak-anak begini Down syndrome ini kan harus selalu ya Kak, selalu diingatkan, ini harus begini ya, ini panas ya. Tapi lama-lama dia akan mengerti Kak, akan mengerti. Lebih kalau sudah anak-anak sudah paham, lebih enak mengajar anak-anak begini ya Kak ya, daripada anak-anak yang normal, karena kadang-kadang kan anak-anak itu suka membantah ya kadang-kadang itu. Kalau anak-anak begini kan kalau sudah tahu, sudah paham, dia akan itu rutinitasnya kan tahu Kak. Oh ini kalau seperti ini, apa namanya, membuat kopi ini ya, gula aren, dia udah tahu takarannya. Udah ini harus begini takarannya, begini. Nimbang juga Kak kan, harus belajar nimbang juga. Dia harus diberi pelajaran untuk cara menimbang, takaran untuk gula arennya, kopinya, takarannya juga.
Jadi harus rutinitas, Kak, untuk anak-anak DS ini ya. Baik Bu Erna. Lalu dari sisi Nabila sendiri Bu, bagaimana Bu melihat dan berlatih nih Bu, berlatih menjadi barista? Apakah senang atau makin memperdalam nih menjadi baristanya untuk mencoba mengkreasikan minumannya Bu? Dia kan waktu ikut barista itu sudah 5 tahun ya Kak ya. Jadi selama COVID itu dia kan online ya Kak ya. Jadi dia selalu membuat sendiri, dicoba semua. Kan kita ajarkan, coba Kak, kita ajar bagaimana kalau dicampur sama dia membuat ini dari pakai Oreo gitu. Dia mencoba gitu Kak. Dia coba pakai Oreo gimana rasanya, terus dia tanya, coba ya Maya aku coba. Ya kan kalau mau coba, yang penting kan belajar itu harus banyak mencoba. Baik Ibu, Gitu, ya. berarti senang sekali ya Bu ya Nabila menjadi seorang barista nih, sudah 5 tahun nih mencoba membuat, mengkreasikan minuman, kopi dan lain sebagainya. Dan juga dipasarkan ya Bu ya, bagaimana tuh Bu bisa dipasarkan dan juga apakah ada biaya juga Bu dari pelatihan barista di Potats ini Bu? Kebetulan Kak, saat itu ya hari Rabu itu kita online itu ada 225 cup Kak terjual itu. Wow, banyak sekali ya Bu Erna ya? 225 cup, ya betul. Iya. 225 cup. Tapi saya juga, dia karena merasa senang, jadi dia nggak ada rasa capeknya gitu. Saya berhenti ya Kak, istirahat dulu. Nggak mau karena tugasnya masih ada gitu Kak. Baik, luar biasa ya Bu ya. Lalu hasil yang didapatkan itu akan dibagikan kepada anak-anak penyandang Down syndrome atau bagaimana Bu? Alhamdulillah anak-anak dibagikan sebagian hadiahnya itu setelah hasil bersihnya ya Kaknya. Wow, baik. Jadi dia merasa punya gaji. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya Nabila ya Bu ya. Sudah mendapatkan gaji dan juga sekarang menjadi barista. Lalu bagaimana Bu kegiatan Nabila lainnya selain menjadi barista? Apakah sekarang Nabila bekerja Bu? Nabila saat ini sudah bekerja Kak di PT Unicam di Jalan Jenderal Sudirman itu Kak. Di situ dia sebagai resepsioning. Wow, luar biasa sekali. Baik. Iya. Baik Bu Erna, lalu Ibu kan sebagai orang tua dengan anak penyandang Down syndrome Bu. Bagaimana Bu, apakah ada harapan atau pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak Down syndrome untuk mendidik anak-anaknya agar bisa menggali minatnya seperti Nabila nih Bu? Harapan saya ya kalau anak-anak, ibu-ibu muda sekarang kan banyak yang anak-anaknya kena Down syndrome ya Kak ya. Saya harap anak-anak begini jangan ditutupin dari khalayak umum, khalayak masyarakat ya. Kita harus terbuka, harus kita kasih lihat ini loh anak kita. Supaya mereka bisa menerima anak-anak Down syndrome. Jadi kalau anak kita udah tahu semua, orang-orang kan ada anak ya yang selain kita, ada yang Down syndrome juga. Jadi anak-anak bisa gimana ya, seperti Nabila itu akhirnya udah tahu ya, oh ini aku loh. Mereka juga mengerti aku loh gitu. Jadi jangan ditutup-tutupin supaya masyarakat lain itu tahu bahwa anak Down syndrome itu ada dan beda dari mereka. Baik Ibu, semoga orang tua di sana tetap menginspirasi anak-anaknya dan juga mendukung ya Bu ya, dan menggali minat-minat anak-anak Down syndrome mereka agar memiliki minat yang cukup baik ke depannya. Betul. Baik, terima kasih Bu Erna telah berbagi bersama kami. Salam juga untuk Nabila di sana ya Bu ya. Insya Allah nanti selamat beraktivitas Ibu Erna. Terima kasih, selamat siang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.